A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anakku sekalian. Semoga anak-anak Pak Aldi semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Juga harus lebih bersemangat lagi dalam belajar, karena insya Allah besok anak-anakku sekalian sudah naik ke kelas 5. Akan tetapi sebelum memulai kegiatan belajar mengajar di kelas 5 besok, ada beberapa hal yang ingin Pak Ali sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Semuanya anak-anakku sekalian, Pak Ali berpesan di kelas 5 nanti, siapapun itu gurunya, kalian harus tetap bersemangat di dalam belajar. Kalian harus lebih fokus lagi di dalam belajar. Kalian harus lebih tingkatkan lagi kemampuan kalian, baik itu dalam belajar maupun dalam ekstrakurikuler seperti pramuka, seperti melukis, kemudian bermain bola, badminton, dan yang lainnya. Juga Pak Ali berpesan, tingkatkan lagi sopan dan santun kalian terhadap Bapak Ibu guru. Walaupun siapapun itu Bapak Ibu gurunya, jika kalian bertemu dengan mereka, ucapkanlah salam. Dan jangan lupa kalau sempat cium tangan, cium tangannya ya. Jadi siapapun itu nanti, karena Pak Ali harap dengan bertambahnya, dengan naiknya kalian ke kelas 5, Pak Ali berharap kalian juga bertambah dewasa. Kalian juga bisa mengayomi, bisa membimbing adik-adiknya yang sekiranya adik-adiknya berbuat hal yang tidak baik, kalian harus mengingatkan ya. Pak Aldi ingin memberikan pesan kepada masing-masing anak-anak Pak Aldi dari 19 orang anak yang super-super ini ya. Yang pertama kepada anak Pak Aldi Fahmi, Pak Aldi mohon, Pak Aldi harap di kelas 5 nanti harus lebih fokus lagi di dalam belajarnya. Ketika ada bapak atau ibu guru yang sedang menjelaskan, jangan pernah tangannya itu memainkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Jadi harus fokus dalam belajar. Supaya apa? Supaya bisa lebih memahami pelajaran ya. Jadi untuk kelas 5 nanti, Fahmi, ketika belajar sudah tidak ada kegiatan lain selain memperhatikan. Yang kedua, untuk Akmal harus lebih semangat lagi ya, harus lebih ceria, harus lebih semangat. Kalau ada masalah apapun dengan siapapun boleh ceritakan kepada bapak ataupun ibu guru. Nah, kemudian jika ada teman yang mengejek, maka jangan hiraukan, diamkan saja. Akmal harus tetap semangat ya. Nanti di kelas 5 Akmal harus lebih dewasa lagi dalam menghadapi teman-teman yang mengejek Akmal ya. Yang ketiga, Alia. Untuk Alia, Pak Aldi minta nanti di kelas 5 Alia harus lebih fokus lagi di dalam belajar. Kemudian tingkatkan kemampuan Alia di dalam ekstrakurikuler Sari Tilawah ya. Kemarin sudah bagus Pak Ali perhatikan. Nah, di kelas 5 nanti harus lebih ditingkatkan lagi, harus lebih bagus lagi dalam membawakan Sari Tilawahnya. Selanjutnya ada Anissa. Anissa juga sama, harus lebih fokus dalam belajar. Terlebih Pak Ali lihat
Nisa sering main HP. Ya, apa itu TikTokan ya. Nah, boleh bermain TikTok, boleh bermain HP, tapi waktunya belajar ya. Jangan terlalu banyak main HP dan jangan terlalu banyak TikTokan ya. Harus lebih diisi dengan hal-hal yang positif seperti mengaji, menghafal Al-Quran, membaca buku ya Nisa. Selanjutnya Aprijal harus lebih bisa mengendalikan groginya, karena dari grogi tersebut akhirnya gugup, dari gugup akhirnya Aprijal jadi terbata-bata ketika berbicara. Jadi harus lebih santai lagi, lebih santai, lebih rileks supaya tidak gugup, supaya ngomongnya tidak terbata-bata ya. Selanjutnya ada Aca harus lebih fokus lagi dalam belajar. Kemudian sekarang Aca akan menghadapi kelas 5, harus lebih semangat lagi dalam belajar. Insya Allah kalau Aca lebih fokus lagi dalam belajar, insya Allah Aca pasti bisa dalam pelajaran apapun itu. Selanjutnya ada Bintang Sabakingking. Bintang, pesan Pak Aldi di kelas 5 ini, Bintang harus lebih bisa mengatur waktu tidur. Jangan tidur terlalu larut ya, apalagi terlalu larutnya sambil main HP. Nanti ketika esok harinya Bintang malah capek, lesu, kurang bersemangat di dalam belajar. Akhirnya apa kalau kurang bersemangat dalam belajar? Bintang jadi kurang fokus, jadi sulit untuk memahami pelajaran. Jadi Bintang mulai kelas 5 nanti jangan terlalu larut ya tidurnya. Selanjutnya Cintami. Banyak bakat yang Cintami punya. Di kelas 5 nanti Cintami harus lebih tingkatkan lagi bakat-bakat yang Cintami punya. Seperti halnya menghafal Al-Quran, sudah hafal juz 30-nya, tinggal lebih diperbaiki lagi bacaan Al-Qurannya. Juga kemarin Cintami sudah mengikuti lomba menyanyi. Nah, di kelas 5 nanti Cintami harus lebih bisa mengolah vokal lebih bagus lagi ya. Selanjutnya ada Bagas harus bisa lebih mengendalikan groginya, nervousnya. Karena Bagas kalau nervous, kalau grogi, nanti Bagas bakal lupa tuh apa yang dihafalkan. Jadi seperti Aprijal tadi, Bagas harus lebih rileks, harus lebih santai, harus lebih bisa mengendalikan groginya. Supaya apa? Supaya Bagas tidak mudah panik ketika belajar, ketika ujian ya. Jadi harus lebih rileks lagi. Selanjutnya ada Dimas jangan terlalu banyak bermain, apalagi kalau sudah main layangan, wah itu udah lupa kayaknya buat pulang ke rumah ya. Jadi di kelas 5 nanti Dimas harus lebih bisa mengatur waktu lagi untuk bermain, untuk belajar ya. Boleh bermain layang-layang, tapi kita harus tahu juga kita punya kewajiban untuk belajar. Jangan terlalu banyak bermain layangan ya. Selanjutnya ada Gisel harus lebih percaya diri ketika mau menjawab pertanyaan dari Pak Aldi dan ibu guru yang lain. Harus lebih percaya diri, jangan pernah takut salah untuk menjawab ya, karena tidak akan diomelin ya. Kalaupun salah nanti dibenarkan. Jadi Gisel di kelas 5 nanti harus lebih percaya diri lagi. Selanjutnya ada Ibrahim di kelas 5 nanti harus lebih bisa rapih lagi tulisannya. Kemarin waktu awal masuk kelas 4 itu kurang rapih. Nah, kemarin terakhir sudah lebih bagus dari
pas awal masuk kelas 4. Nah, nanti Ibrahim di kelas 5 harus lebih bagus lagi tulisannya ya. Semangat Ibrahim. Selanjutnya ada Lintang. Lintang juga sama, harus lebih percaya diri, pede, jangan dengarkan kata orang lain, jangan pernah takut salah. Juga untuk Lintang, tingkatkan lagi kemampuan dalam melukisnya. Insya Allah di tahun depan kita akan ikut lomba melukis lagi. Selanjutnya ada Listiani. Tia, anak Pak Aldi yang ceria nih. Dia harus lebih percaya diri juga ya. Jangan mudah menyerah ketika berlatih pramuka, ketika menghafal. Kalau belum bisa, jangan menyerah. Terus geluti supaya insya Allah nanti lama-kelamaan pasti bisa. Ya, dia. Selanjutnya ada Muhammad Hardiansyah. Muhammad Hardiansyah harus bisa lebih mengendalikan grogi. Ya, karena kemarin sudah berani tampil di depan panggung yang dilihat oleh orang banyak. Tahun depan harus bisa lebih mengendalikan kegrogiannya. Supaya apa? Supaya bisa tampil lebih bagus lagi ya. Kemudian ada Rian. Rian sama, harus lebih fokus lagi dalam belajar. Juga selebihnya Rian harus mau belajar mengaji. Jangan pernah malu. Mau itu ngaji Iqra dulu, mau itu ngaji juz 30 dulu, jangan pernah malu buat belajar Al-Quran. Nah, nanti di kelas 5 Rian harus tingkatkan lagi bacaan Al-Qurannya ya. Selanjutnya ada Ridho. Ridho harus lebih percaya diri. Nah, ketika ada pertanyaan ataupun ketika ada soal dari Bapak Ibu guru, jangan pernah ragu untuk menjawab. Ya, jangan pernah takut salah juga. Kalaupun salah, insya Allah nanti dibenarkan sama Bapak Ibu guru. Yang penting Ridho berani dan mau menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Selanjutnya ada Sadam. Sadam juga sama. Kemarin Sadam sudah tampil hebat dengan Hardiansyah. Di tahun kelas 5 nanti Sadam harus lebih bisa mengendalikan groginya supaya bisa tampil lebih baik ya. Jadi di kelas 5 nanti harus bisa mengendalikan grogi supaya bisa tampil di depan orang banyak lebih baik lagi. Terakhir ada Sumayyah. Sumayyah harus lebih percaya diri juga. Jangan pernah takut, jangan pernah malu untuk menjawab, untuk melakukan sesuatu yang baik. Kalaupun salah, nanti insya Allah akan diperbaiki atau dibenarkan oleh Bapak Ibu guru ya. Umay harus lebih percaya diri lagi. Ya, itu mungkin pesan-pesan Pak Aldi di penghujung kelas 4 ini, karena insya Allah besok kalian sudah melanjutkan kembali aktivitas belajar mengajar di kelas yang lebih tinggi, di kelas 5. Kami Pak Aldi ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pemberian anak-anakku sekalian. Semoga apa yang anak-anakku sekalian berikan kepada Pak Aldi bisa bermanfaat untuk Pak Aldi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan Pak Aldi memohon maaf bila mana selama Pak Aldi mengajar kalian, Pak Aldi suka marah atau Pak Aldi suka ngeselin. Pak Aldi memohon maaf. Pak Aldi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Pak Aldi hanya berharap, Pak Aldi hanya bisa berdoa, semoga apa yang Pak Aldi sampaikan kepada anak-anak Pak Aldi di kelas 4 kemarin bisa bermanfaat buat kalian untuk kedepannya, untuk kehidupan kalian, baik itu dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Siapapun nanti wali muridnya, wali kelasnya, siapapun nanti wali kelasnya, kalian harus
bisa menghormati, menyayangi, mencintai guru tersebut ya, siapapun itu. Kemudian terakhir dari Pak Aldi, jika kalian anak-anak Pak Aldi masih ingin belajar atau les dengan Pak Aldi, silahkan. Mangga, Pak Aldi akan ajarkan kalian. Kalaupun tidak juga tidak apa-apa ya. Semangat di kelas 5 nanti. Mungkin Pak Aldi cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.